Hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini meskipun masih melaksanakan ibadah secara online. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perenungan kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi yang juga melaksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu pada hari ini. Tuhan memberi kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah. Di tengah-tengah masa pandemi, masa yang sulit ini, kami bersyukur kami masih ada kesempatan bisa mengikuti ibadah, menjalankan ibadah sebagai orang percaya, sekalipun masih dilaksanakan secara online. Tuhan berkati secara khusus untuk pemberitaan firman pada hari ini. Biar melalui apa yang kami renungkan dan pelajari, sekali lagi Tuhan berbicara dan mengajar kami, sehingga kami boleh tetap terus diperteguh di dalam iman kami. Kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih, berkatilah waktu pemberitaan firman pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi alat di tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, that's okay, that's good, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Dikatakan di sini bahwa setan-setan itu percaya Allah itu satu, Allah itu esa adanya. Setan-setan itu bukan ateis, tetapi teis, percaya adanya Allah, bahkan monoteis, percaya Allah itu satu adanya. Setan-setan di sini bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu satu, tetapi dikatakan juga mereka gemetar. Jadi pemahaman mereka mengenai Allah itu membawa ketakutan di dalam diri mereka. Kata gemetar di sini bukan sekedar seseorang menggambarkan seseorang atau satu pribadi yang gemetar biasa atau gemetar ringan, tetapi menggambarkan shaking, satu kegoncangan yang sangat besar yang tidak terkontrol. Karena apa? Karena ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi artinya saudara, setan-setan di sini sangat diliputi atau dikuasai oleh pengetahuan tentang Allah yang seperti itu, dan mereka ketakutan. Saudara, kenapa mereka ketakutan? Kenapa mereka gemetar? Saudara, jawabannya sederhana sekali. Karena mereka tahu Allah yang seperti itu adalah Allah yang powerful, Allah yang luar biasa, maha kuasa, dan Allah ini akan menghakimi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayanya setan-setan ini mengenai Allah tentu tidak berarti bahwa
mereka ini punya, tanda kutip, iman yang benar. Seringkali orang mengidentikan percaya, itu identik dengan beriman. Apakah kita bisa mengatakan bahwa percayanya setan-setan ini berarti mereka itu punya iman yang benar? Saudara, saya percaya tidak. Kenapa? Karena kita melihat dengan jelas sekali bahwa tidak terbukti dampak dari iman atau percaya yang seperti itu di dalam kehidupan dari setan-setan ini. Mereka tetap jahat, mereka tetap melawan Allah, tidak ada perubahan di dalam diri mereka, mereka tetap memberontak, dan sekalipun mereka percaya, tidak ada keselamatan untuk mereka nih. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya begini, apakah tidak menutup kemungkinan ini? Ada orang mengaku diri sebagai orang percaya atau orang beriman, tetapi ternyata percayanya atau imannya itu tidak beda dengan percayanya atau tanda kutip imannya setan-setan ini. Saudara, hari ini kita merenungkan topik tentang iman yang berpusat pada Kristus, Christ-centered faith. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, saudara, kita harus menyadari paling tidak ada 3 unsur atau 3 elemen penting yang tidak boleh tidak ada. Dan 3 elemen ini berkaitan satu dengan yang lain. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, elemen atau unsur pertama yang harus ada dalam iman yang benar, itu adalah elemen atau unsur pengetahuan atau pengenalan, atau dalam bahasa Inggris, knowledge. Saudara, bagaimana kita ini bisa percaya kalau kita ini tidak tahu atau tidak mengenal apa atau siapa yang kita percayai? Saudara, sebagai contoh, umum sekali kan, kalau kita ini tidak akan misalnya menitipkan barang kita atau mempercayakan barang kita pada seseorang yang sama sekali kita tidak tahu, sama sekali kita tidak kenal. Saudara, kenapa? Karena memang kita tidak tahu siapa dia. Semakin mungkin kita tahu, semakin kita kenal, maka mungkin nantinya kita akan bisa mempercayakan uang kita atau barang kita untuk dititipkan pada orang itu. Misalnya begitu juga kalau kita berbicara mengenai iman atau percaya kepada Allah atau kepada Kristus. Saudara, iman itu sangat berkaitan erat dengan apa yang dapat diketahui tentang Allah atau tentang Kristus itu. Ada ayat di Mazmur pasal 9, ayat yang ke-11 berkata begini, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Setelah mengenal baru bisa percaya. Jadi ada erat kaitan antara kepercayaan dan pengenalan atau pengetahuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau ada orang berkata begini, saya ini beriman pada Kristus, tetapi saya nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Saudara, ada sesuatu yang salah dengan iman yang seperti itu kan? Dan bahkan saya berani mengatakan iman yang semacam itu nggak ada gunanya. Saudara, kalau kita misalnya bicara tentang hal keselamatan, waktu kita menerima keselamatan melalui iman pada Yesus Kristus, unsur knowledge ini, unsur pengetahuan atau pengenalan ini sangat penting. Sangat penting untuk kita memiliki pengetahuan tentang siapa Yesus Kristus itu dan apa yang dia lakukan. Saudara, kita ini nggak bisa misalnya dalam penginjilan cuma berkata begini pada seseorang, kamu harus percaya loh pada Kristus. Tapi kemudian kita nggak pernah menjelaskan siapa Kristus itu. Kita cuma mengatakan, percayalah pada Kristus, percayalah pada Kristus. Saudara, perikop kita tadi di Roma 10 ayat 13-14 berkata begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka itu bisa berseru jikalau mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi sebelum seseorang percaya, dia harus mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus yang disampaikan melalui pemberitaan atau melalui khotbah. Begitu juga di ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu bisa diartikan firman mengenai Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Firman mengenai karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus ada
certain knowledge, certain amount of knowledge, sejumlah pengetahuan. Saudara, iman itu boleh dikatakan bersandar kepada pengetahuan ini. Iman itu bukan didasarkan pada ketidaktahuan. Sekali lagi sangat aneh kalau orang berkata, oh saya percaya Yesus, tetapi nggak tahu apa-apa tentang siapa Yesus itu. Oh saya percaya dia itu penebus dosa, tapi kita nggak tahu apa itu dosa, dan nggak tahu apa itu penebusan. Maka saya percaya salah kalau ada orang berkata begini, nggak peduli apa yang kita percaya, selama kita ini tulus. Saudara, iman tidak sama dengan asal percaya. Justru sikap asal percaya itu menjadikan kita ini gampang tertipu, gampang ditipu. Karena apa? Karena tidak kritis. Saudara, kenapa unsur knowledge, unsur yang pertama ini, pengetahuan atau pengenalan sangat penting? Sebab kalau knowledge-nya salah, maka arah dari iman itu bisa salah. Saudara, pernah ada kejadian di salah satu negara, yaitu ada 3 pemudi mati tenggelam. Mati tenggelam karena apa? Karena mereka gara-gara mau meniru Petrus berjalan di atas air. Mereka berpikir, oh kami punya iman seperti Petrus berjalan di atas air. Saudara, mereka mati tenggelam. Itu bukan iman. Saudara, coba bayangkan juga begini. Kalau kita itu memahami Allah itu dengan gambaran seperti mesin minuman soda, kita masukkan uang, maka kemudian minuman itu keluar. Saudara, bayangkan kalau kita punya pemahaman, pengetahuan tentang Allah. Allah itu seperti itu. Oh, kalau saya beri persembahan yang banyak. Oh, kalau saya menaikkan doa permohonan dengan cara tertentu. Oh, kalau saya lakukan sesuatu yang baik. Oh, pasti Tuhan itu kemudian akan mengeluarkan sesuatu berkatnya. Menyampaikan berkatnya. Dan menjawab apa yang saya minta. Seperti mesin minuman soda itu. Kita masukkan uang, kemudian keluar minuman itu. Nah, saudara, apakah Allah seperti itu? Maka bicara iman ini kita bukan bicara kepercayaan yang buta. Iman itu bukan lompatan ke dalam kegelapan dengan berkata begini, oh saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa memprediksikan apa-apa, maka lebih baik beriman saja. Saudara, kalau iman seperti itu tidak heran kalau ada tuduhan bahwa iman orang Kristen itu tidak menggunakan akal sehat, tidak didasarkan kepada kebenaran. Saudara, iman itu adalah kepercayaan yang memiliki landasan kebenaran. Iman itu tidak mengorbankan pikiran. Karena mempercayai sesuatu, saudara, tidak mungkin dilakukan tanpa kita itu berpikir. Iman itu sepertinya memperhitungkan objek iman ini. Memahami objek iman ini sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis, dan sungguh-sungguh dapat dipercaya. Nah, saudara, aspek knowledge atau pengetahuan atau pengenalan ini sangat-sangat penting dalam iman. Hanya percaya tanpa mengerti mengapa percaya mengakibatkan orang tidak memiliki pegangan yang kuat. Sayang sekali kalau di zaman sekarang ini semakin banyak gereja menghendaki pertumbuhan iman jemaatnya, tetapi mengurangi aspek pengajaran misalnya, dan lebih menekankan aspek entertainment, hiburan, aspek emosional, ya, membangkitkan emosi ini. Saudara, pengajaran kebenaran seringkali dianggap tidak penting. Sehingga akibatnya gereja ini bisa penuh dengan orang-orang yang memang kelihatan aktif. Mereka bisa aktif datang, aktif melayani, bahkan sering mungkin mengucurkan air mata karena tersentuh dengan suasana ibadah atau suasana persekutuan. Tetapi Yesus Kristus tidak dikenal secara mendalam. Saudara bisa bayangkan nih, bagaimana kualitas iman jemaat di tengah-tengah gereja yang seperti itu. Saudara, unsur knowledge unsur yang penting. Tetapi iman yang benar nggak hanya berhenti sampai knowledge. Setan-setan itu punya knowledge loh, tahu Allah itu satu. Tetapi kita nggak mengatakan bahwa mereka punya iman yang benar nih. Saudara, dikasih oleh Tuhan sekedar punya pengetahuan nggak identik dengan iman yang benar. Maka unsur yang kedua yang perlu untuk kita ketahui dan renungkan, unsur kedua ini adalah unsur persetujuan, keyakinan
Atau dalam bahasa Inggris itu approval. Saudara, kalau kita itu percaya pada seseorang, kita itu kan bukan sekedar cuma, oh saya ingin percaya pada dia. Tetapi kita bisa mempercayai seseorang mungkin setelah kita tahu, kenal, dan kemudian ada hal-hal yang terlihat yang makin meyakinkan kita bahwa, oh betul nih, dia bisa dipercaya. Saudara, demikian juga dengan iman kepada Kristus, iman kepada Allah. Saudara, pengertian di benak kita mengenai objek iman seharusnya memimpin dan membawa kepada persetujuan, keyakinan mengenai kebenarannya. Saudara, iman itu bukan sekedar cuma pengetahuan di otak kita tanpa ada kelanjutan apapun. Tetapi iman itu memimpin kepada kita ini, saya yakin, saya setuju, saya menerima, saya merangkul kebenaran ini. Saya mengakui ini. Maka di Roma pasal 10 ayat 14 tadi, bagaimana orang bisa percaya kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana bisa ada yang memberitakan kalau nggak ada yang mengutus? Unsur knowledge penting. Tetapi sudah perhatikan, kenapa perlu ada pemberitaan nih? Atau mungkin dalam bahasa yang agak lebih sederhana, kenapa perlu ada semacam seperti khotbah? Tapi ini khotbah bukan hanya mengisi otak. Khotbah ini bukan sekedar cuma untuk orang tahu isi khotbah itu. Tetapi pemberitaan atau khotbah ini punya satu dorongan untuk supaya orang itu diyakinkan, oh ini penting, oh ini benar, oh ini layak untuk diterima. Itu kata pemberitaan. Jadi bukan hanya unsur proklamasi pemberitaan, tetapi juga ada unsur persuasi. Ya, mengajak orang itu ayo mengerti, tetapi juga mengajak mereka untuk melihat betapa pentingnya apa yang mereka mengerti, apa yang mereka dengar. Saudara, memiliki pengetahuan tentang Yesus Kristus itu baik, tetapi nggak cukup kan? Saudara, kita ini harus yakin dan setuju dengan kebenaran tentang siapa Yesus itu. Apakah kita benar-benar setuju, yakin dia Allah? Setuju dan yakin dia adalah juru selamat? Setuju dan yakin bahwa dia mati di kayu salib untuk kita? Setuju dan yakin bahwa dia dibangkitkan untuk kita? Saudara, percaya apa yang kita tahu atau dengar atau baca tentang sesuatu, tetapi tidak meyakini sesuatu itu, saudara, itu seperti satu lompatan eksistensial pada ketidakpastian. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya percaya pada orang ini sebagai juru selamat, tapi saya nggak terlalu yakin dia bisa menyelamatkan saya atau tidak. Saudara, rasa ada sesuatu yang aneh kan? Saudara, dan ini penting sekali, kenapa? Karena taruhan jiwanya nih. Oh, saya mempercayakan diri kepada juru selamat ini meskipun saya nggak memiliki keyakinan. Nah, saudara, ini hal yang perlu untuk kita pikirkan. Nah, berhenti dulu di dua unsur ini. Ya, unsur knowledge, pengetahuan, pengenalan, dan unsur keyakinan atau persetujuan, approval. Dua-duanya penting, ya. Tetapi cukupkah itu? Tidak. Saudara, iman lebih dari sekedar tahu. Iman lebih dari sekedar yakin dan setuju satu kebenaran. Saudara, mengetahui, meyakini fakta tentang Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, itu baik, tetapi nggak cukup berhenti sampai di sana kan. Ada orang-orang yang tahu dan setuju, tapi tetap memberontak melawan kebenaran itu, fakta itu. Tidak setuju atau tidak menyukai fakta itu. Maka tepatlah ada orang berkata begini, kepercayaan teologis, kepercayaan pada satu doktrin, memang bisa membawa orang masuk ke gereja. Tapi belum tentu membawa orang itu masuk dalam kerajaan Allah. Sekedar tahu dan setuju satu kebenaran, setelah itu bukan iman yang sejati, itu bukan iman yang sudah benar nih. Gak berhenti sampai di unsur knowledge, gak berhenti sampai di unsur approval, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Tidak heran, sekali lagi ambil contoh Yakobus 2:19 tadi, imannya atau percayanya setan-setan itu kan. Setan-setan itu tahu Allah itu satu. Bahkan dikatakan mereka gemetar, ketakutan. Sudah artinya apa? Mereka setuju, oh Allah ini ada, Allah ini powerful, Allah ini akan menghakimi mereka. Mereka setuju. Tapi percayanya setan-setan ini, versi Yakobus 2:19 itu adalah bukan iman yang benar.
Karena memang tetap tidak ada perubahan. Tidak ada keselamatan yang mereka terima. Tahu, setuju, nggak cukup. Jadi banyak orang terjebak di sini. Pada waktu bicara iman, bicara percaya, mengakui diri sebagai orang percaya, mengakui diri sebagai orang beriman. Tetapi sebenarnya beriman hanya berhenti sampai di dua aspek ini, dua elemen ini. Tahu dan setuju. Jadi akibatnya, sekalipun menyebut diri sebagai orang beriman, tidak ada dampak iman itu dalam hidupnya. Seseorang bisa menyebut dirinya orang percaya, orang beriman, tapi belum tentu memiliki iman yang benar. Maka unsur ketiga yang harus ada kalau kita bicara iman yang benar, bukan hanya unsur knowledge, pengetahuan, bukan hanya unsur approval, persetujuan atau keyakinan, tapi yang ketiga, unsur personal trust. Saya terjemahkan mempercayakan diri secara pribadi. Saudara, inilah inti dari iman. Saudara, iman itu bukan hanya percaya sesuatu itu benar, tetapi iman itu siap bertindak berdasarkan apa yang dipercaya itu dan bersandar padanya. Saya ambil contoh begini. Saya capek nih. Kepingin duduk, kepingin istirahat. Lalu kemudian saya melihat ada kursi yang kokoh, bagus. Nah, saya tahu ini kursi. Dan saya yakin setuju kursi ini cukup kuat untuk saya duduki. Jadi ada aspek knowledge, saya tahu ini kursi. Ada aspek setuju, ini kursi cukup kuat nih. Tapi saudara, kalau cuma berhenti sampai di sana dan saya tidak duduk, maka saya tetap capek, tetap letih. Maka iman itu sepertinya apa? Saya tahu ini kursi, saya yakin ini kursi mampu untuk menopang berat saya. Maka yang namanya iman itu adalah diikuti dengan apa? Sekarang saya duduki kursi itu. Sudah ada seorang misionari melayani di satu tempat yang terpencil. Dia juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku itu. Tapi pada waktu dia sampai ke kata percaya atau beriman, dia mengalami kesulitan. Karena nggak menemukan kata yang sepadan dengan dalam bahasa suku itu untuk kata iman atau kata percaya. Satu waktu ketika dia sedang terus memikirkan di tempat kerjanya, tiba-tiba ada satu orang masuk ke ruangannya. Orang itu masuk ke ruangannya, orang itu keletihan atau kecapean, lalu kemudian orang itu duduk di satu kursi. Dan pada waktu dia duduk di kursi itu, dia berkata apa? Oh, sekarang saya bisa menyandarkan berat saya ke kursi ini. Rupanya ada satu kata yang dipakai di suku itu, yaitu menyandarkan berat saya. Nah, saudara, kemudian itu yang dipakai nih oleh misionari ini, mendapat satu ide mengenai apa? Mengenai kata percaya atau kata beriman. Menyandarkan nih berat saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari iman itu sekali lagi nggak berhenti sampai tahu, nggak berhenti sampai setuju, tetapi inti dari iman itu adalah sekarang saya berkomitmen mempercayakan diri untuk sesuatu itu. Maka dalam Roma 10 ayat 14 yang tadi kita baca dikatakan begini, bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada memberitakan? Saudara, perhatikan rentetan itu. Ada yang memberitakan, kemudian membuat orang mendengar, lalu menjadi orang percaya. Orang ini kemudian apa? Berseru. Berseru kepada Tuhan. Jadi akibat dari iman ini membawa pada satu tindakan berseru. Setelah berseru di sini bukan sekedar cuma berhenti hanya, oh saya berdoa nih. Tetapi berseru itu adalah satu komitmen. Sekarang saya ini berpaling pada Kristus. Karena saya ingin mengalami kekayaan anugerahnya yang menyelamatkan, yang menebus saya, orang berdosa. Setelah iman yang Christ-centered adalah mempercayakan diri kepada Kristus. Percaya bahwa saya ini adalah seorang berdosa,
saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, maka saya ini akan meninggalkan semua kebergantungan saya kepada usaha diri saya sendiri untuk diselamatkan, dan saya datang padanya. Bergantung sepenuhnya kepada Dia untuk menyelamatkan, sesuai dengan jalan dan cara yang ditetapkan oleh Kristus itu. Tokoh reformator Martin Luther pernah berkata begini, dia menggambarkan dengan ilustrasi begini. Orang membutuhkan iman, tapi orang yang tidak punya iman adalah seperti orang yang mau menyeberangi lautan. Dia lihat ada kapal yang akan menolong dia untuk menyeberangi lautan, tetapi dia tetap tidak mau naik kapal itu. Dia tetap ada di tempatnya dan tidak menyeberang. Dia tetap tidak diselamatkan karena tidak ada satu tindakan iman. Maka menurut Martin Luther, yang namanya iman adalah apa? Saya percaya ini kapal. Saya percaya kapal ini mampu membawa saya menyeberangi lautan ini. Dan saya naik ke kapal itu. Saudara, itu ilustrasi atau metafor yang dipakai oleh Martin Luther bicara mengenai iman. Maka tidak heran saudara kalau Alkitab itu mencatat adanya panggilan kan. Panggilan dari Kristus untuk datang kepadanya. Come to me. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Come, datang. Tidak heran kalau ada panggilan untuk apa? Menerima dia. Salah satu ayat terkenal Yohanes 1:12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dikaitin dengan apa? Menerimanya. Sama seperti kita itu menerima seorang tamu masuk ke rumah kita. Maka ini tindakan adalah kita itu menerima Kristus masuk dalam kehidupan kita nih. Maka iman yang benar membawa pada satu hubungan dengan Yesus. Iman yang benar membawa orang berpindah dari sekedar pengamat kebenaran menjadi orang yang kemudian memasuki hubungan dengan Yesus secara pribadi. Alkitab mencatat tentang percaya itu bukan sekedar cuma percaya bahwa, believe that. Tetapi Alkitab juga bicara mengenai percaya kepada, believe in. Ini loh aspek personal trust. Kenapa saya sebut dengan istilah personal, pribadi? Karena kita nggak bisa minta orang lain beriman untuk kita. Kita nggak bisa diwakili oleh orang lain dalam hal iman. Itu merupakan panggilan dan tanggung jawab diri kita. Satu tindakan komitmen memberi diri, bukan hanya setuju, bukan hanya tahu dan setuju fakta bahwa, oh betul ini Tuhan yang luar biasa. Tetapi ini tindakan datang padanya. Sungguh meminta pertolongan, memohon, berseru kepadanya untuk mendapatkan belas kasihan. Percaya dan yakin karakter Kristus tidak berubah. Dan kita berani mempercayakan diri kepada Dia. Ada satu orang pernah memberi ilustrasi yang mungkin kita cukup sering dengar. Dia memberikan ilustrasi mengenai seorang ahli akrobat yang bisa melewati air terjun Niagara berjalan di atas tali sambil mendorong satu kereta kecil. Jadi waktu orang ini bertanya kepada audiens, kalian yakin saya mampu untuk berjalan di atas tali ini dan mendorong kereta ini? Semua penonton itu yakin, ya setuju, you pasti mampu. Tetapi bagaimana kalau kita ditantang, diajak? Siapa yang mau duduk di kereta ini saya dorong? Saudara, bicara iman, bukan sekedar bicara bahwa, oh Allah mampu nih, Allah luar biasa, Allah sanggup berbuat mujizat. Bukan sekedar cuma tahu, setuju, dia mampu. Tetapi bagaimana saudara kalau kita dipanggil untuk berani melangkah, mempercayai Allah yang seperti itu. Maka bicara iman saudara dalam Alkitab tuh, erat kaitannya dengan obey, ketaatan. Ada lagu kan, trust and obey. Percaya dan taat nih. Iman itu sesuatu yang dinamis, aktif. Satu respon kepercayaan secara total kepada Allah, kepada Kristus dan janji-janjinya. Sekalipun Allah nggak bisa dilihat, sekalipun Kristus tidak bisa dilihat, tetapi janji-janji firman-Nya itu benar.
Maka orang percaya bisa memiliki satu confident, keberanian bertindak sesuai dengan apa yang Allah firmankan atau apa yang Allah janjikan. Saudara ingat Paulus berkata tadi di Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Alkitab istilah pendengaran atau mendengar, nggak cuma sekedar kuping kita dibuka dengar sesuatu. Tapi mendengar itu punya konotasi apa? Saya responi dan saya taati. Maka tidak mungkin kita dikatakan mendengar dengan baik kalau kita tidak meresponi dan tidak mentaati apa yang kita dengar. Ibrani 11 contoh para pahlawan iman. Saudara bisa baca di sana contoh-contoh orangnya. Salah satunya adalah Nuh. Dikatakan begini, iman Nuh ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Perhatikan, Nuh mendengar petunjuk Allah, lalu dikatakan apa? Dengan taat mempersiapkan bahtera. Begitu juga dengan Abraham. Dikatakan karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Mendengar panggilan, dengan iman dia taat. Faith erat kaitannya dengan obedient. Trust erat kaitannya dengan obey. Maka iman itu tunduk kepada apa yang Allah janjikan, firmankan, perintahkan, dan itu esensi iman. Jadi yang dikasih oleh Tuhan ada seorang bapak, seorang jemaat datang kepada pendetanya, kepada gembalanya. Dan bapak ini jujur berkata begini kepada gembalanya, Pak Pendeta, minta maaf ya, di tengah masa sulit ini, mulai bulan depan minta maaf saya tidak bisa memberikan persembahan perpuluhan lagi. Karena sekarang ini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kalau saya masih harus menyisihkan lagi persembahan perpuluhan, berarti makin banyak defisitnya. Tolong Pak Pendeta mengerti. Minta maaf kalau saya tidak bisa memberi persembahan lagi mulai bulan depan. Saudara pendeta ini atau gembala ini kemudian berkata kepada bapak ini, kita sebut saja nama bapak ini Bapak Amir. Pak Amir, begini aja deh, saya ada solusi ini. Saya ingin bapak tetap memberi perpuluhan. Itu panggilan tanggung jawab. Jangan tidak memberi. Begini solusi saya. Bapak setiap bulan, setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran, kalau ada defisit, beritahu saya. Saya akan tutupi defisit itu. Saya akan tutupi kekurangan itu. Yang penting Bapak tetap memberi persembahan. Saudara kalau punya gembala seperti ini luar biasa kan? Defisit ditutupi oleh gembalanya. Nah, saudara Pak Amir ini senang sekali dengan negosiasi seperti itu. Setuju, oke Pak Pendeta. Kalau memang itu janji dari Pak Pendeta untuk menutupi defisit tiap bulan, saya akan rajin berikan persembahan. Sebelum meninggalkan ruang kantor sang gembala itu berkata begini kepada Pak Amir ini. Pak Amir, Bapak bisa percaya kepada saya. Seorang pendeta, seorang gembala, tapi saya seorang manusia loh. Saya bisa ingkar janji loh Pak. Saya juga bisa kehabisan uang loh. Tapi Bapak bisa percaya kepada saya. Bukankah kita punya Heavenly Father, Bapa Surgawi, sumber segala sesuatu. Engkau bisa percaya kepada saya, masakan kau tidak bisa percaya kepada Heavenly Father, Bapak Surgawi ini? Saudara, Pak Amir itu tertusuk hatinya. Dan dia berjanji untuk tetap setia memberi perpuluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah kan melangkah dengan iman nih.
Percaya Heavenly Father, Bapak surgawi kita, sanggup menolong. Tahu itu gampang, setuju itu gampang sekali. Tapi waktu kita berada dalam posisi di mana harus betul-betul mempercayai, inilah my Heavenly Father. Berani tidak kita melangkah dengan iman? Saudara, ada seorang pendeta di Inggris bernama David Martin Lloyd Jones pernah berkata begini, iman itu berkata, saya tidak percaya Allah yang sudah memimpin saya sejauh ini akan meninggalkan saya dan membiarkan saya. Itu tidak mungkin, impossible. Karena itu tidak konsisten, tidak sesuai dengan karakternya Allah. Setelah itu iman. Dia sudah memimpin sejauh ini, tidak mungkin dia meninggalkan saya. Karena itu tidak sesuai dengan karakter Allah yang setia terhadap janjinya, setia terhadap saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saudara, 3 unsur penting tentang iman kita pelajari hari ini. Unsur knowledge, tahu, pengetahuan. Unsur approval, persetujuan, keyakinan. Tapi sekali lagi nggak berhenti cuma di 2 itu. Setan-setan tahu Allah ada. Setan-setan setuju Allah ini luar biasa sehingga mereka gemetar ketakutan. Tapi nggak ada dampak percayanya mereka kepada hidup mereka. Maka yang ketiga ini penting sekali, personal trust nih. Personal commitment nih. Meyakini, menyetujui apa yang kita percayai dan bertindak berdasarkan apa yang kita percayai. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, kalau saya ingin untuk meringkaskan pemberitaan hari ini, khususnya kalau ada orang bertanya begini, bagaimana cara saya memperkuat iman, menambahkan iman saya? Saudara, jawabannya sesungguhnya sederhana, yaitu faktor knowledge sangat berkaitan erat dengan iman. Tapi nggak berhenti sampai knowledge kan. Harus setuju, yakin, dan bertindak di atas dasar kebenaran itu. Tapi tetap faktor knowledge, pengetahuan kebenaran penting. Maka nggak mungkin kita ini bisa menumbuhkan iman kita, memperkuat iman kita, tetapi mengabaikan aspek, saya nggak perlu peduli firman, nggak perlu peduli kebenaran nih. Ingat Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita semakin mengenal Kristus, semakin belajar tentang Dia sesuai dengan apa yang diajarkan kitab suci, kemudian mulai betul-betul kita itu mengalami realita. Betul Dia ini hidup, betul Dia ini bisa dipercaya, betul Dia menolong saya. Sudah semakin kita bertumbuh mengalami itu, semakin iman kita itu akan juga terus diperkuat, diperteguh. Semakin kita mengenal Allah, mengenal Kristus, semakin kita bertumbuh di dalam iman kita. Jangan sampai aspek yang penting ini terabaikan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman yang benar. Iman yang Christ-centered, yang sungguh berpusat pada Kristus, tahu siapa Dia, mengenal siapa Dia, meyakini, mempercayai, menyetujui Dia Tuhan Juru Selamat, dan kita berani bertindak dengan satu keyakinan bahwa Dia layak dan bisa dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati renungan firman-Mu pada ibadah kami hari ini. Tuhan, kami menyadari begitu mudah kami dengan mulut kami berkata, kami orang percaya, kami orang beriman. Tetapi kami perlu dengan jujur memeriksa, apakah percayanya kami, imannya kami cuma hanya berhenti sampai tahu dan setuju? Apakah iman kami itu membawa kami betul-betul berani bertindak, berkomitmen, mempercayakan diri, bertindak berdasarkan keyakinan akan kebenaran yang kami percayai, bertindak berdasarkan keyakinan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar bertumbuh dalam iman kami.
mengetahui 3 unsur, 3 elemen yang terkait satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Mengajarkan kepada kami untuk mau bertumbuh dalam iman kami melalui pengetahuan, pengenalan kami akan Kristus secara khusus melalui firman. Firman yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan. Firman yang kami amini. Tetapi juga firman yang kami hidupi. Mohon pencerahan firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami merenungkan tentang iman yang berpusat pada Kristus. Menolong kami bertumbuh di dalam iman yang benar. Terpuji nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.